Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3, yang saya hormati seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang saya hormati Saudara Amsal Sitepu beserta keluarga, yang saya sayangi tim JPU pada Kejaksaan Negeri Karo. Izinkan Pak Pimpinan, saya akan mencoba menjawab poin-poin yang ada. Saya akan mencoba menjawab poin yang pertama. Adapun alasan hukuman penetapan Saudara Amsal Christy Sitepu sebagai tersangka, argumentasi bahwa Saudara Amsal Christy Sitepu melakukan penggelembungan harga. Mohon izin, di sini kami mungkin bukan penggelembungan, tapi pastinya markup. Adapun dapat kami jelaskan, perbuatan dari Saudara Amsal Christy Sitepu dalam markup-nya yaitu modus operandi terhadap Amsal Christy Sitepu antara lain: 1. Meminta kepala desa untuk membuat RAB penyewaan peralatan pelaksanaan kegiatan selama 30 hari. Sedangkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan tidak sampai 30 hari. Sehingga ahli berkesimpulan sewa yang seharusnya dibayarkan adalah sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, melakukan overlapping anggaran dengan membuat nilai pembuatan production video desain sebesar 9 juta rupiah, namun Amsal Christy Sitepu kembali memasukkan pos anggaran editing, cutting, dan dubbing dengan masing-masing anggaran sebesar 1 juta rupiah, di mana menurut ahli editing, cutting, dan dubbing adalah sama dengan production video desain, sehingga cutting, editing, dan dubbing dianggap sebagai kerugian. Yang kedua, untuk menjawab apa alasan penahanan terhadap Saudara Amsal Christy Sitepu, sudah menjadi pengetahuan kita semua bahwa saat ini penahanan tidak lagi murni subjektif, melainkan harus berdasarkan alasan yang terukur dan jelas sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 5 KUHP baru, yakni apabila tersangka atau terdakwa mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, melakukan ulang tindak pidana, terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa, dan atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Poin yang mana dari syarat penahanan di atas yang terpenuhi sehingga Saudara Amsal Christy Sitepu dikenakan penahanan. Menurut kami yang menjadi dasar penahanan Saudara Amsal adalah pasal 21 KUHP lama, di mana Amsal ditahan pada tanggal 19 November 2025 sampai dengan 08 Desember 2025. Yang ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Kajari Karo untuk menjelaskan dugaan intimidasi terhadap Saudara Amsal Christy Sitepu dan Saudara Jesaya Perangin Angin yang dilakukan oleh Oknum Jaksa Saudara Wira Arijona, Kasipitsus Kejari Karo Saudara Renhat Harpe Sembiring, dan Kasih Intel Kejari Karo Saudara Dona Martinus Sebayang dengan memberikan brownies dan mengatakan ikuti saja alurnya, jangan pakai pengacara, tidak usah ribut, tutup konten-konten itu, ada yang terganggu.
Bu, Pak Jari, apa ada yang bersangkutan hadir di sini? Izin Bapak Pimpinan, kebetulan Jaksa Wira ada ikut hadir. Mungkin Jaksa ada, Wira. ya langsung aja dijawab. Siap. Wira. Mohon izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 3 beserta dengan anggota. Yang saya hormati Ketua Konja beserta anggota. Yang saya hormati juga Saudara Amsal beserta dengan keluarga. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kronologis terkait dari dugaan intimidasi yang disampaikan. Saya pertama akan menjelaskan terkait kedatangan ke Tanjung Kusta pada saat agenda pemeriksaan tersangka Saudara Amsal, yang dimana terlebih dahulu kami telah berkoordinasi dengan pengacara Saudara Amsal. Jadi dari situ tidak ada niatan sedikit pun kami mau mengintimidasi, karena kami juga sudah berkoordinasi dengan pengacara Saudara Amsal untuk hadir di Tanjung Kusta, bertemu di Tanjung Kusta untuk dilakukannya pemeriksaan. Namun pada saat itu penasihat hukum berhalangan hadir dikarenakan satu dan lain hal yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Dan saya hadir tidak hanya sendiri, ada dua rekan tim saya juga. Di situ juga disaksikan bahwasannya penyerahan itu tidak dari tangan saya, yaitu tangan dari staf saya, dan tidak ada omongan apa-apa, Pak. Mohon izin, saya juga tidak ada niat apapun, kami hanya murni mengedepankan rasa kemanusiaan, hati nurani. Dan di sini saya juga akan berikan beberapa dokumentasi dari tahun 2024. Ini sudah menjadi budaya kami, Pak, di Tanah Karo, Pak. Budaya apa maksudnya? Karena di awal permintaan ini kan dari tahanan, Pak. Karena orang diminta kekurangan makanan, mohon dibantu, seperti itu, Pak. Bukan, Pak, ini bukan soal makanan, Pak. Soal narasi tadi, kata kalimat per kalimat tadi. Tadi Pak Amsal kan mengulangi lagi, kok kemarin kan waktu video call menyampaikan ada narasi yang mengatakan ikuti saja alurnya dan lain sebagainya itu Pak Wira. Siap, itu tidak ada Bapak, saya sampaikan, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Bapak. Nanti tinggal Pak Amsal ini. Siap. Oke. Ada lagi, Pak? Sudah, mungkin itu saja, Bapak. Oke. Langsung yang ke ini Bu Kajari. 4 ya Pak. Yang keempat, Bu. Siap pimpinan. Yang keempat, Komisi 3 meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi 3 melakukan intervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan pengeluaran Saudara Amsal Kristisitepu dari LP Tanjung Kusta setelah adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor 171/Pit.Sus /TPK/2025 PN Medan dengan menerbitkan dan menyebarkan surat yang sangat provokatif nomor B618-2.FT.1/03-FT.03-2026. Bentar, Bu. Minta tolong sekretariat ditampilkan kedua surat itu berdampingan ya. Yang dari pengadilan dengan yang dari kejaksaan ditampilkan sehingga rekan-rekan wartawan bisa melihat. Maksudnya kita akses keterbukaan, Bu. Kan ini live streaming, jadi kita ngomong surat, jadi orang harus lihat juga. Izin pimpinan, saya lanjutkan. Sebentar. Ditayangkan dulu, Bu.
Bisa? Ada PowerPoint nggak? Nah, yang dari pengadilan dulu, pengadilan. Ya, langsung ke amarnya, kayak amar di bawahnya itu. Diperbesar. Bawah lagi, ya ke bawah lagi, ke bawah. Ya itu tuh. Kan? Nih, menetapkan, ini dari pengadilan ya, mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menangguhkan penahanan terhadap terdakwa, ya, Amsal Kristi Sitepu dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta. Lalu yang dari kejaksaan coba dibuka. Ini kan penangguhan penahanan. Yang dari kejaksaan. Lihat perihalnya. Pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya. Kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108 ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 KUHP baru. Enggak, tolong Bu, dijelaskan Bu. Siap Majelis. Siap Pak. Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Kristi Sitepu tidak dapat dilaksanakan, terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan. Surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan, memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang Bu ya? Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap, memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan kajari Bu. Siap. Harusnya kan paham. Dua Siap, hal yang sangat pimpinan. berbeda. Oke, Siap lanjut, pimpinan, lanjut. siap Yuk. salah pimpinan. Bu, jadi selain itu Bu, dijelaskan kenapa perlu itu kan menyampaikan hal tersebut. Yang menyebarkan siapa itu Bu? Lalu ya kan dijelaskan juga kenapa lambat sekali datang ke Tanjung Gusta. Padahal kan kita tahu Bu, soal kemerdekaan itu kan hal yang prinsip. Kalau menurut Pak Hinca jangankan 1 jam Pak, 5 menit aja kalau orang harusnya haknya dikeluarkan di tangguhan penahanannya, kita harus laksanakan. Nah, minta tolong itu Bu, dijelaskan aja Bu, apa hambatannya sehingga telat datang ke Tanjung Gusta gitu Bu. Mohon izin pimpinan, itu terkait dengan jarak pimpinan, karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari izin dari Karut menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan. Oke teman-teman, saya pikir sudah cukup ya dari Bu Kajari dan jajarannya.